Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Didi TV, sebuah kanal pribadi yang mengajak kita semua memahami tentang diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Secara keseluruhan, kanal ini memuat bahasan ringan tentang keterkaitan antara bahasa, literasi, karakter, kebudayaan, dan peradaban. Kendatipun setiap saat kita menggunakan bahasa dalam kehidupan kita sehari-hari, namun tidak banyak di antara kita yang menyadari betapa Tuhan telah menganugerahkan kemampuan berbahasa kepada manusia sebagai rahmat yang tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa edisi sebelumnya, kita telah membahas betapa sebuah kata memiliki kekuatan yang melebihi kekuasaan manusia. The power of word. Sebuah kata seperti demokrasi, freedom, modern, merdeka, radikal, terorisme, globalisasi, kampret, cebong, kadrun, komunis, PKI, dan sebagainya mampu mengubah tatanan kehidupan manusia sejagat. Sehingga orang Yahudi memanfaatkannya untuk tujuan dominasi kebudayaan, peradaban, politik, dan ekonomi secara global. Daya tipu kata. Pada edisi ini, kita akan mengupas hakikat bahasa yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Pencipta. Nandidanga bunyi dan disimak kato. Kalau kita tanyakan kepada masyarakat awam yang pernah menamatkan sekolah menengah, apa itu bahasa? Hampir semuanya menjawab, bahasa adalah alat komunikasi. Dan bila ditanyakan lagi, apa itu alat komunikasi? Semuanya akan menjawab, bahasa. Namun bila ditanyakan, apa sesungguhnya hakikat bahasa itu? Semuanya terdiam 1000 bahasa. Ini pertanda bahwa kita memang sering alfa memperhatikan dan memahami segala sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita untuk memperhatikan apa-apa saja yang dekat pada dirimu. Mereka yang pernah belajar di jurusan bahasa hafal benar dengan definisi bahasa, bahwa bahasa itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang sistematis dan bermakna. Sungguh kedengaran hebat dan ilmiah, walaupun banyak yang tidak memahami apa yang dimaksudkan definisi itu. Dari definisi tersebut, kita menemukan 3 karakteristik bahasa. Pertama, bahasa itu adalah bunyi yang diproduksi oleh organ ucap manusia, bukan yang lain. Bunyi itu bersifat sistematis, terstruktur rapi, bukan asal jadi. Dan ketiga, bunyi tersebut memuat pesan, makna, atau informasi.
Namun bila kita kaji lebih dalam, kita akan menemukan hakikat bahasa lebih dari sekadar bunyi tersebut. Kalau kita hanya terkesima memperhatikan sistem bunyi yang diproduksi oleh alat ucap manusia, maka kita lupa memperhatikan bahwa di balik bunyi itu ada sebuah sistem yang luar biasa hebat, sehingga muncul keraguan apakah sistem itu buatan manusia atau tidak. Kalau tidak, maka jelas kita bisa menyimpulkan bahwa bahasa bukan kebudayaan. Al-Bayan yang dimaksudkan Allah pada ayat keempat surat Ar-Rahman adalah kemampuan berucap, berkata-kata, berbicara, berkomunikasi, yang oleh Noam Chomsky disebut sebagai performance dan oleh Ferdinand de Saussure disebut sebagai la parole. Namun pada ayat ke-31 surat Al-Baqarah, Tuhan secara tegas mengungkapkan bahwa Adam, manusia, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menguasai semua nama, asma, kata. Penguasaan semua nama yang dimaksudkan bukan sekadar mengetahui nama, tapi memahami sistem, aturan, struktur, makna atau asma tersebut. Sistem inilah yang kemudian membuat manusia mampu menciptakan jutaan nama atau kata. Nama adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia untuk membedakan, menyamakan, dan mengaitkan sesuatu dengan yang lainnya selain dari yang telah diberitahukan oleh Tuhan melalui wahyunya. Untuk membedakan dua unsur kimia yang membentuk air, umpamanya, manusia memberi nama hidrogen dan oksigen. Untuk membedakan fungsi bagian tubuh manusia, baik bagian dalam maupun bagian luar, manusia memberikan nama untuk setiap organ tubuh tersebut, seperti mata, telinga, hidung, hati, ginjal, jantung, sampai organ-organ yang sedetail-detailnya. Demikian juga halnya dengan alam semesta, jagat raya. Semua yang telah diketahui dan dipahami oleh manusia diberi nama yang bukan asal bunyi, arbiter. Kalau kita perhatikan lebih saksama, struktur bahasa yang kita gunakan sepanjang hari, mulai dari bunyi, morfem, kata, gabungan kata atau frasa, sampai menjadi sebuah kalimat sederhana dan kompleks, ternyata Tuhan telah menganugerahkan manusia dengan struktur dasar bahasa yang sama untuk umat sedunia. Struktur tersebut terdiri dari nama atau asma untuk menamai benda yang oleh kalangan ahli bahasa disebut kata benda atau noun, dan nama gejala, atribut, karakter, sifat yang terdapat pada dan aktivitas yang dilakukan oleh benda tersebut yang disebut kata kerja atau verb. Dari struktur dasar inilah manusia menciptakan ribuan bahkan jutaan kalimat untuk mengungkapkan pesan, makna, informasi, dan pengetahuan. Lebih rinci, kata yang menamai benda atau kata benda dapat dijelaskan lebih spesifik dengan menggunakan satu atau beberapa kata yang oleh kalangan ilmuwan bahasa disebut kata sifat atau adjektif. Sementara kata yang menamai gejala, sifat atau aktivitas kata benda tersebut dapat dijelaskan lebih rinci oleh satu atau beberapa kata yang disebut dengan kata keterangan atau adverb, yang bisa berupa tempat, waktu, dan cara berlangsungnya gejala atau aktivitas tersebut. Dari sistem, hukum,
atau pola dasar bahasa yang dianugerahkan oleh Tuhan tersebut, manusia mampu menciptakan, melahirkan, to generate jutaan kalimat baru yang diujar setiap saat. Dengan memahami bahwa kata tidak, bukan, no, not, dan sebagainya, manusia bisa menciptakan atau melahirkan jutaan kalimat yang bermakna negatif, menidakkan, makna yang bertentangan dari kalimat deklaratif, pernyataan. Dengan menggunakan hukum kata apa yang berkembang menjadi siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana, orang Indonesia bisa menciptakan jutaan kalimat untuk bertanya. Bahkan dengan menggabungkan dua atau lebih kalimat dengan pola, hukum, atau sistem dasar yang telah diberikan Tuhan tersebut, manusia bisa melahirkan jutaan kalimat kompleks untuk mengungkapkan makna paralel dengan menggunakan kata dan, pertentangan dengan menggunakan kata tapi, tetapi, dan pilihan dengan menggunakan kata hubung atau. Sebelum Ferdinand de Saussure dan Noam Chomsky memperkenalkan dua lapisan bahasa, nenek moyang Minangkabau telah melahirkan katu pusako, nan didanga bunyi, nan disimak kato. Ferdinand de Saussure memperkenalkan konsep lalang untuk menjelaskan bahwa bahasa itu bukan sekadar sistem bunyi yang diucapkan dan didengar oleh manusia yang disebut la parole. Noam Chomsky juga memperkenalkan bahwa bahasa memuat dua sistem, deep structure atau struktur dalam, dan surface structure, struktur luar. Struktur dalam inilah yang mengarahkan manusia sehingga mampu memproduksi dan memberikan makna serta membuat jutaan kalimat. Dengan demikian, jelaslah bahwa bahasa itu bukan sebatas apa yang diucapkan dan yang kita dengar. Jauh lebih ke dalam daripada itu, ada sebuah sistem yang membuat manusia menjadi makhluk yang mampu memahami dan menciptakan pesan, informasi, dan pengetahuan. Bahasa digunakan oleh manusia untuk memahami dan mengungkapkan pemahamannya terhadap alam semesta dan gejala-gejalanya. Bahasa pula yang digunakan oleh manusia untuk mengenal dan mengungkapkan kekagumannya terhadap Tuhan. Bahasa juga digunakan untuk beribadah dan meminta kepada Tuhan. Namun demikian, bahasa juga dapat digunakan untuk menghancurkan dan memusnahkan peradaban manusia sejagat. Artinya, bunyi yang diproduksi oleh alat ucap manusia dan yang terdengar oleh telinga manusia hanyalah sekadar sinyal, simbol, atau kode. Di dalam bunyi tersebut tidak ada makna, tidak ada pesan, dan tidak ada apa-apa. Makna, pesan, dan informasi hanya akan muncul bila orang tersebut menciptakan dan mengenerasi makna baru dari otaknya. Kalau kita ingin membedakan antara apa yang didengar, bunyi, dengan apa yang ada di dalam otak manusia yang memproduksi bunyi dan mendengar bunyi tersebut, maka kita bisa menyebutkan bahwa yang didengar itu adalah bahasa atau baso, sedangkan makna, pesan, dan informasi yang tersimpan di dalam otak orang yang menciptakan bunyi dan yang diciptakan atau dikarang oleh orang yang mendengar bunyi tersebut adalah kato, bukan kata. Sehingga kato pusako mengungkapkan nandi danga bunyi dan disimak kato. Walaupun kita mendengar rangkaian bunyi, namun yang perlu diperhatikan, dipahami
adalah makna di balik bunyi tersebut. Itulah kato. Bahkan tidak jarang kita temukan bahwa bunyi yang disebut sebagai bahaso atau baso sering tidak ada kaitannya dengan makna yang diungkapkan atau tersimpan di dalam otak orang yang memproduksi bunyi tersebut. Itulah yang disebut dengan basa-basi, hanya sekadar bunyi. Yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana seseorang menciptakan atau memberikan makna terhadap simbol, sinyal, atau bunyi yang dia dengar. Saudara, pemaknaan atau penciptaan makna baru hanya akan berlangsung bila rangkaian bunyi dan maknanya sudah pernah ada di dalam otak manusia tersebut. Dengan mengaitkan serangkaian makna yang pernah ada tersebut, manusia melakukan proses pemaknaan atau penciptaan makna baru terhadap simbol bunyi yang baru dia dengar. Secara sederhana, hukum, aturan, ketentuan, atau sistem ini dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia dalam bentuk logika jika maka. Oleh karena itu, nenek moyang Minangkabau telah menatah anak kemanakan cucu cicitnya dengan kato pusako, nan didanga bunyi, nan disimak kato. Artinya, kita tidak perlu terkesima dengan bunyi-bunyi yang diproduksi oleh organ ucap manusia, tapi maknai atau berikan makna untuk bunyi-bunyi tersebut. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Dari pemahaman hakikat bahasa inilah lahir konsep lapisan makna kato dalam kebudayaan Minangkabau. Nantasure, nantasire, nantasurua. Bahkan ada nenek mama cadik pandai Minangkabau yang menambahkannya dengan nantasara dan nantasera. Topik ini akan kita bahas pada edisi berikutnya. Insya Allah.